بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kelanjutan dari video ke-7, dan video ini dikhususkan untuk para santri Ibnu Hajar Boarding School yang sedang menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumahnya masing-masing. Dan bagi kaum muslimin yang ingin menyaksikannya, fala ba'sa, gak ada masalah. Mudah-mudahan bisa mengambil sedikit faidah dari apa yang Anda sampaikan. Allahumma amin. Oke, sebelum Anda menyampaikan materinya, Anda harapkan kepada seluruh santri yang menyaksikan video ini ya, untuk membuat kesimpulan dari setiap video yang Anda buat ya. Di situ Anda kasih tanda hashtag V1 sampai V6. Antum bikin kesimpulan di setiap video ya. Kemudian antum bikin kesimpulan lalu distorkan ke pengampu halakohnya masing-masing ya, biar memudahkan perekapan. Oke, ini kira cukup. Oke, ada salah satu ustadz dari SMP, dari Asatidah ya, bilang ke anak, Ustaz, tolong berikan nasihat kepada anak-anak tentang masalah waktu luang ya. Oh ya, kira insya Allah. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan adalah akan berhubungan dengan waktu. Lalu ada hadis yang terbesit ya, ketika itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang antum tahu semuanya, yaitu nikmatani magbunun ya. Ada dua nikmat yang dilalaikan, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Oke, sekarang kita mulai dari waktu sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau tidak salah ya, beliau mengucapkan, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu ya. Itu. Jadi kesehatan itu mungkin hal yang biasa itu buat orang yang sembuh, akan tetapi buat orang yang sakit di sana, kesehatan itu adalah hal yang sangat mahal ya. Sampai-sampai ada orang Arab berkata, as-sihhatu tajun, kesehatan itu seperti yang di atas kepala itu, yang di atas kepala itu namanya as-sihhatu tajun, yang di astagfirullah. Sampai-sampai orang Arab berkata ya, as-sihhatu tajun, sihat itu seperti mahkota, la yaraha illa as-sihha ya. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sehat ya. Itu sangat mahal sekali kesehatan itu ya. Makanya antum yang sekarang sedang sehat semua, mudah-mudahan selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa diberikan kesehatan. Ada perkataan unik ya, tapi mungkin lebih tepatnya para dokter yang mengucapkan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit? Ya, karena beliau makanannya itu dijaga gitu ya.
Mungkin antum ketahui bahwa beliau tidak makan lebih dari 3 jari, atau konsumsinya kurma gitu ya, air putih, madu dan seterusnya gitu. Tidak seperti kita hari ini, makanannya gorengan, junk food dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin mudah-mudahan ada yang bisa memberikan kesimpulan hal tersebut. Oke, anak kira tentang kesehatan anak cukupkan sampai situ. Dan sekarang yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Waktu kosong ini adalah banyak manusia sangat lalai darinya. Mungkin ketika kita menjalaninya, waktu kosong hal-hal biasa. Kita ada yang memanfaatkannya dengan main game, ada yang nonton TV, ya, dan seterusnya. Manusia berbeda hal dalam menyikapinya. Tetapi ya, buat kita seorang mukmin ada satu hal yang perlu kita tekankan. Waktu luangmu, apa yang kamu bisa persembahkan buat Islam? Apa yang kamu telah berbuat untuk kebaikan Islam? Apakah waktu kosongmu hanya untuk dirimu sendiri, tidak ada kebaikan buat kaum muslimin? Ada satu contoh dari Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bertamu kepada imamnya, guru beliau, yaitu Imam Malik. Lalu beliau dari Isya sampai subuh tidak melakukan salat malam. Beliau hanya bermurajaah, beliau hanya membaca hadis, mengambil faidah, mengeluarkan faidah. Beliau terus seperti itu. Kenapa? Kenapa nggak salat malam? Karena beliau tahu bahwa kalau salat malam itu kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Akan tetapi ketika dia belajar, menuntut ilmu, mengeluarkan faidah, maka faidahnya dia adalah kepada dirinya sendiri dan kepada kaum muslimin umumnya. Itu lebih utama daripada sholat malam. Jadi waktu kosong kita apakah hanya dipakai males-malesan? Nih sekarang lagi KBM di rumah nih, males, pengennya tidur dan seterusnya. Apakah hanya seperti itu? Ayo kita manfaatkan. Antum bikin suatu kreasi yang itu bisa bermanfaat buat antum sendiri dan buat kaum muslimin, ya. Ini sangat mahal waktu kosong ini. Makanya Nabi SAW beliau menyipati waktu tersebut dengan magbun. Banyak orang yang terlalaikan darinya. Ini tidak bermanfaat atau tidak memanfaatkan waktu tersebut. Ada satu contoh terakhir, ya. Bagaimana waktu itu sangat berarti gitu ya. Sangat berarti kapan? Ketika dihasil di akhir. Mungkin ketika kita dalam masa pandemik ini, ketika katakanlah wabah ini Allah angkat, ya, mudah-mudahan segera Allah angkat, Allahumma amin. Mungkin setelah hal-hal musibah ini pergi, tidak ada, mungkin ada orang yang telah menyelesaikan bacaan kitab Arba'un Nawawi, yang telah menyelesaikan kitab Ushul Salasah dan seterusnya. Ada pula yang tidak mengeluarkan apa-apa. Dia cuma main-main aja gitu, nggak ada faedah. Hatta buat sendiri, apalagi buat kaum muslimin. Ya ikhwan, ya, apapun antum itu nanti profesinya, ada yang jadi atlet, ada yang jadi pembisnis, apapun itu, satu hal yang ingin Anda sampaikan. Ayo kita berkontribusi buat kaum muslimin dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Lihat bagaimana ada satu sahabat yang mana beliau mempunyai umur yang sedikit, tetapi beliau sangat rentang waktu tersebut sangat bermanfaat, ya. Sangat waktu rentang sedikit tersebut sangat bermanfaat dan sangat berkualitas. Siapakah dia? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dakhala al-Islam wa umruhu 30 sanah. Beliau masuk Islam ketika itu usia beliau 30. Wa tuwfiya wa umruhu
sittah wa thalathuna sana. Kemudian beliau wafat ya, ketika usianya 36 tahun. Allahu Akbar, 36 tahun. Beliau hidup ketika dalam Islam sampai menjelang wafatnya 6 tahun. Tetapi lihat apa yang diperbuat oleh beliau. Ya, ketika beliau wafat, ya, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, telah meninggal sahabatmu. Ya. Siapa? Mu'adz bin Mu'adz. Kata Jibril apa? Ihtazza limautihi arsyur rahman. Ihtazza, bergetar, limautihi, dengan kematiannya siapa? Arsyur rahman, arsy-nya Allah, ya, makhluknya Allah. Antum bayangkan 6 tahun wafatnya beliau bisa menggetarkan arsy-nya Allah. Kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Allahu a'lam. Jadi pesan yang ingin Anda sampaikan adalah apapun antum nanti, apapun kita nanti, ya, haruslah dalam hidup kita membuat satu, ya, kontribusi buat kebaikan kaum muslimin. Ada yang jadi atlet, ya, misalnya, ya, cerminkan akhlaknya seorang Islam seperti Khabib, ya. Mereka lihat bagaimana orang kafir mencintai Islam, ya, melewati Habib. Habib kan berceramah hadis Nabi SAW, qala wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini dan begitu, tidak, tapi dengan akhlak beliau, ya. Maka orang mengetahui Khabib ini adalah orang Islam, akhlaknya sangat baik. Begitu pula Muhammad Salah dan seterusnya. Apapun kita nantinya, berikanlah suatu kontribusi buat Islam dan kaum muslimin. Sa'ad bin Mu'adz hidup 6 tahun, tapi ketika beliau wafat, ihtazza, bergetar, ya, liwafatihi, dengan kematiannya arsyur rahman. Ya. Kenapa? Karena beliau memberikan kontribusi, ya, buat kaum muslimin. Beliau berjihad di jalan Allah, ya. Jihad yang tidak semua orang mungkin kalau diajak jihad yang imannya kurang mana mau, ya. Tetapi para sahabat, masya Allah, tabarakallah, mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Anda kira cukup, ya, yang bisa Anda sampaikan. Jadi ada dua hal yang banyak kita lalaikan, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Kesehatan, untuk kita jaga semua kebaikan kesehatan ini, ya, dengan cara makan makanan yang sehat, bergizi, gitu, ya. Tidak berlebihan di dalam makanan yang tidak perlu, seperti makanan cepat, gitu, ya. Banyak makannya itu nggak baik. Dan waktu kosong ini, ya, antum manfaatkan dengan mengerjakan tugas-tugas, ya. Antum istirahat, antum memberikan kontribusi kepada kaum muslimin. Mungkin kalau sekarang nggak bisa, suatu saat, ya, antum udah lulus dari sini, lulus SMA, kuliah, jadi pengusaha, jadi atlet, jadi dan sebagainya. Tapi tetap satu pesan dari anak, mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita bisa memberikan manfaat, kontribusi buat kaum muslimin. Sekian dari anak, mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari anak pribadi dan syaitan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.